Pemerintah Uni Emirat Arab dengan tegas membantah laporan mengenai adanya transfer dana ke Iran sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri serangan terhadap negara Teluk tersebut. Angka ini merespon kabar yang beredar pada Jumat lalu yang menyebutkan bahwa Abu Dhabi telah mengirimkan dana sedikitnya 3 miliar dolar Amerika Serikat ke Teheran. Kementerian Luar Negeri UAE menegaskan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya salah serta tidak berdasar. Pihak kementerian menekankan bahwa tidak ada dana milik Iran yang dibekukan, dicairkan, ditransfer, ataupun difasilitasi melalui wilayah UEA. Selain itu, pemerintah UAE juga meminta kepada seluruh media untuk bersikap akurat, bersandar pada sumber resmi, serta menahan diri dari menerbitkan atau menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Sebelumnya, sempat ada laporan bahwa UAE telah setuju untuk mencairkan total dana sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat kepada Iran. Bahkan, dua sumber lain menyebutkan angka keterlibatan dana tersebut mendekati 2 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan informasi dari sumber yang mengklaim mengetahui kesepakatan itu, pencairan uang tersebut dimaksudkan sebagai imbalan agar Iran menghentikan serangan rudal dan pesawat tanpa awak atau drone ke wilayah UEA. Isu ini mencuat setelah adanya laporan mengenai kunjungan para pejabat Uni Emirat Arab ke Iran yang menyusul lawatan sebelumnya oleh pejabat Korps Garda Revolusi Islam Iran ke UEA untuk membahas potensi kesepakatan tersebut.
Media pemerintah Libanon melaporkan terjadinya serangan udara oleh militer Israel di wilayah selatan negara itu pada Sabtu lalu 13 Juni. Agresi udara tersebut menyasar beberapa daerah, termasuk desa Rihan dan Sujud, yang terletak tidak jauh dari wilayah Nabatiyeh. Serangan ini dilancarkan setelah pihak militer Israel mengeluarkan peringatan keras mengenai adanya operasi militer di Libanon Selatan, meskipun saat ini tengah berada dalam periode gencatan senjata. Melalui juru bicara militer Israel, Avichai Adrai, penduduk di 20 kota dan desa, terutama yang berada di dekat kota Nabatiyeh, diperintahkan untuk segera mengungsi demi keselamatan mereka ke arah utara Sungai Zahrani. Pihak Israel menegaskan bahwa siapapun yang berada di sekitar instalasi atau sarana perang Hizbullah berarti membahayakan nyawa mereka sendiri. Bersamaan dengan itu, mereka juga menuduh kelompok milisi yang didukung Iran tersebut telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah telah pecah sejak awal Maret ketika kelompok milisi tersebut meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel. Hizbullah mengklaim aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk aksi balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, kampanye serangan udara besar-besaran dan invasi darat yang dilancarkan Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 3.700 orang di Libanon. Hingga saat ini, baik pihak Israel maupun Hizbullah dinilai sama-sama tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata yang sempat disepakati pada April lalu. Upaya damai terbaru melalui kesepakatan gencatan senjata bersyarat hasil negosiasi langsung putaran keempat antara Libanon dan Israel di Washington juga gagal menghentikan pertempuran. Kegagalan ini diperparah oleh sikap Hizbullah yang menolak pembicaraan langsung serta perjanjian bersyarat tersebut. Hal ini karena draft kesepakatan dinilai hanya mengharuskan mereka menghentikan serangan tanpa memuat poin penarikan pasukan Israel dari tanah Libanon.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa kesepakatan yang telah lama dinantikan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah telah dijadwalkan. Melalui unggahan di platform Truth Social miliknya pada Sabtu lalu 13 Juni, Trump menyebutkan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut akan dilakukan pada minggu ini, 14 Juni. Ia menilai kesepakatan itu bakal membuka jalan bagi kembali beroperasinya Selat Hormuz secara bebas untuk semua pihak, mengingat jalur pelayaran strategis tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Pernyataan Trump langsung memicu perhatian internasional karena pentingnya posisi Selat Hormuz bagi distribusi minyak dan gas global. Pembukaan kembali jalur pelayaran itu dinilai sangat krusial dalam membantu meredakan ketegangan geopolitik, sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dunia. Kendati demikian, klaim sepihak dari Trump tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan sikap Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran sebelumnya mengindikasikan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut tidak akan berlangsung pada hari Minggu ini. Di Teheran sendiri, pemerintah Iran menyatakan bahwa sebagian besar isu dalam negosiasi memang telah mencapai titik temu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghei menjelaskan lewat televisi pemerintah bahwa proses saat ini baru memasuki tahap akhir peninjauan internal. Menurutnya, sejumlah lembaga terkait di Iran masih melakukan pembahasan mendalam untuk menentukan posisi akhir negara tersebut terhadap draft yang telah disusun. Baghei juga menolak mengonfirmasi berbagai laporan yang beredar mengenai isi kesepakatan dengan alasan detail resmi baru akan diumumkan setelah seluruh proses finalisasi selesai.
Di saat konflik antara Amerika Serikat dengan Iran terus berkecamuk, Pentagon berencana untuk melakukan operasi darat langsung ke Iran. Tujuannya hanya satu, yakni merebut uranium secara paksa dan mengeluarkannya dari negara tersebut. Strategi pun disusun sedemikian rupa dan hati-hati, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan. Pada 19 Mei, pimpinan tertinggi militer Amerika Serikat, Jenderal Dan Kaine, tiba-tiba meninggalkan pertemuan pejabat senior NATO di Brussels, Belgia. Ketua Kepala Staf terbang melintasi Atlantik menuju Tampa, Florida, markas besar Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Di sana, dia diberi briefing mengenai rencana operasi perebutan uranium Iran secara paksa menggunakan pasukan darat. Setelah menerima pemaparan, Kaine kemudian menyampaikan berbagai pilihan. Operasi itu langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebab jika Amerika Serikat nekat melakukannya, perang skala besar tak akan terhindarkan dan dampak terhadap ekonomi global akan sangat dahsyat. Trump memperingatkan operasi tersebut kemungkinan besar akan memicu balasan keras dari Iran, memperpanjang perang, dan mengguncang perekonomian global lebih jauh. Trump juga menyatakan kekhawatirannya atas potensi jatuhnya korban jiwa di pihak Amerika Serikat dalam jumlah signifikan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa usulan memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat akan secara resmi mengakhiri konflik di semua front, termasuk di Lebanon.
Langkah ini sekaligus menjadi landasan bagi Teheran untuk memulai negosiasi mengenai pencabutan sanksi ekonomi, program nuklir, serta pengaturan keamanan di kawasan regional. Arasi menjelaskan bahwa dokumen yang dikenal sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad tersebut akan menandai berakhirnya perang secara resmi di seluruh lini pertempuran. Usulan memorandum ini mencangkup komitmen bersama dari kedua belah pihak untuk tidak memulai perang, tidak mengancam dengan penggunaan kekerasan, serta tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara dengan dasar saling menghormati kedaulatan. Ia menggarisbawahi bahwa untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan penghormatannya terhadap kedaulatan Republik Islam Iran. Lebih lanjut, Arasi memaparkan bahwa proses negosiasi akan berjalan dalam 2 fase. Fase pertama berfokus pada penandatanganan nota kesepahaman, sementara fase kedua akan diisi dengan pembahasan mengenai kesepakatan akhir. Isu-isu krusial seperti pencabutan sanksi, pembatasan pengayaan uranium, pengelolaan persediaan uranium yang diperkaya, hingga dana rekonstruksi untuk Iran baru akan dibahas secara mendalam pada tahap kedua tersebut. Putaran kedua negosiasi ini diperkirakan memakan waktu selama 60 hari dengan opsi perpanjangan jika kedua belah pihak sepakat mengenai kemajuan yang dicapai. Namun, jika negosiasi tersebut gagal membuahkan kesepakatan akhir, masing-masing negara memiliki hak untuk kembali ke posisi geopolitik mereka sebelumnya. Terkait isu maritim, Arasi menegaskan bahwa pengelolaan Selat Hormuz di masa depan akan berubah sesuai dengan rencana Iran. Jalur air strategis tersebut berada di bawah kedaulatan penuh Iran dan Oman, sehingga Teheran dan Muscat dalam waktu dekat akan mengeluarkan pernyataan bersama mengenai regulasi barunya. Iran juga tengah gencar berkonsultasi dengan para mitra strategis, termasuk China dan Oman, untuk mengatur lalu lintas pelayaran di selat tersebut. Meskipun memastikan tidak akan mengenakan bea transit melainkan hanya biaya layanan, Arasi menegaskan bahwa kekuatan militer Iran akan tetap bersiaga penuh di atas Selat Hormuz. Terakhir, ia menuntut agar blokade maritim terhadap negaranya dicabut sepenuhnya, dan seluruh aset Iran yang sempat dibekukan harus dilepaskan tanpa bisa diblokir kembali di masa depan, berdasarkan aturan dalam memorandum tersebut.